Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, cahaya pedang Luming langsung menembus pertahanannya dan menebas ke arah dadanya. Kembali, ucap Duan Mujue ketakutan dan mundur dengan gila. Tapi itu masih selangkah terlambat, embusan, cahaya pedang Luming langsung meninggalkan noda darah yang dalam di dadanya. Duan Mujue berkeringat deras, jika dia tidak mundur sedikit, dia akan mati sekarang. Ayo pergi bersama, bunuh dia, ucap Duan Mujue meraung marah. Bunuh. Dua pemuda lainnya, bersama dengan Duan Mujue, menyerang Luming. Pedang panjang tiga prajurit roh meledak dengan energi pedang yang kuat. Kerja bagus, ucap Luming. Menghadapi kerjasama ketiganya, Luming malah menunjukkan senyuman, dan bukannya mundur, dia bergegas menuju ketiganya seperti angin. Mencari kematian, pergi mati. Ketiganya berteriak dengan dingin, dan masing-masing melakukan gerakan unik mereka. Pedang panjang itu meledak dengan energi pedang, memotong udara, dan membuat teriakan yang menusuk telinga. Energi pedang menyelimuti seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, darah di tubuh Luming berkelebat, dan darah menyembur keluar, lalu dia memutar tubuhnya untuk menghindari pedang ketiganya, sedangkan untuk energi pedang, dia tidak peduli. Mati, lah, ucap Duan Mujue dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh yang dingin di mata mereka, terutama Duan Mujue, yang menunjukkan senyum puas, seolah-olah kartu besi 500 poin telah jatuh ke tangannya. Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena dia merasa bahwa setelah energi pedang jatuh ke tubuh Luming, seolah-olah dia telah dipotong menjadi jurang yang tak berujung. Dalam sekejap, rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Mundur, cepat kembali, teriaknya dalam hati. Tapi sudah terlambat, cahaya pedang muncul seperti peri terbang dari langit, menusuk tenggorokannya. Darah berceceran di mana-mana, Duan Mujue meraung seperti binatang buas, menutupi tenggorokannya dengan tangannya, dan terus mundur. Tetapi sebelum mundur beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Luming menembus Duan Mujue dengan pedang, lalu menghunus pedangnya dan memotong tenggorokan pemuda lainnya. Dalam sekejap, Luming menggunakan kekhasan darahnya untuk membunuh kedua tuan itu dengan mulus. Hanya ada satu orang yang tersisa. Pemuda terakhir kehilangan jiwanya, hampir ketakutan, dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi bagaimana dia bisa secepat Luming? Luming menyusul dalam beberapa langkah, dan setelah beberapa langkah, dia melangkah ke jejak Duan Mujue. Ketiga Duan Mujue semuanya dibunuh oleh Luming. Kali ini, saya tidak menderita luka apapun, ini jauh lebih baik daripada yang terakhir kali, ucap Luming merasakan tubuhnya dan berpikir sendiri. Darah Luming menelan 50% energi pedang Duan Mujue, dan 50% sisanya diblokir oleh energi sejati pelindung tubuhnya, jadi Luming tidak menderita luka apapun. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kultivasi Duan Mujue dan yang lainnya. Tingkat kultivasi Duan Mujue adalah seni bela diri tingkat keempat, tetapi 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Jika 3 tingkat lebih tinggi, atau bahkan 4 atau 5 tingkat lebih tinggi dari Luming, maka hasilnya akan berbeda. Meskipun juga bisa menelan 50% dari kekuatan serangan, tetapi 50% sisanya cukup untuk melukai serius atau bahkan membunuh Luming. Lihatlah Duan Mujue ini, berapa banyak kartu besi titik yang telah ditemukan, ucap Luming menggeledah tubuh Duan Mujue, tetapi bahkan tidak ada satupun pelat besi, belum lagi pelat besi titik, bahkan tidak ada satu tael perak. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Duan Mujue bahkan tidak memiliki pelat titik? Tidak, ini adalah cincin penyimpanan, ucap Luming. Mata Luming tiba-tiba berbinar, dan dia melihat jari Duan Mujue, dan dia melihat sebuah cincin. Setelah melepas cincin itu, pikiran Luming tenggelam ke dalam cincin itu. Saat berikutnya, sebuah ruang muncul di benak Luming. Ruang ini tidak besar, seukuran satu sisi, yang jauh di belakang Candi Agung. Ini adalah ruang di dalam ring penyimpanan. Di ruang ini terdapat tumpukan kartu poin, tumpukan tiket perak, dan beberapa pakaian. Luming tidak menghitungnya, dan kemudian menemukan setumpuk kartu besi titik pada 2 orang lainnya,
dan menyatukannya dengan cincin penyimpanan ke kuil tertinggi, dan kemudian menelan darah ketiga orang itu, dan pergi dalam sekejap di sini. Tidak butuh waktu lama sebelum Lu Ming melihat pintu keluar gua. Masih ada banyak orang yang menjaga di sana, tetapi Yin Kai, Huang Yu dan yang lainnya belum keluar. Lu Ming bergegas keluar dan terbang ke pohon besar terdekat. Dia tidak pergi ke Feng Wu dulu, dia berencana untuk memurnikan esensi darah Duan Mu Jue dan yang lainnya terlebih dahulu, menghitung panen, dan kemudian pergi ke Feng Wu untuk bertemu. Duduk bersila di antara dahan pohon besar, Lu Ming mulai menyempurnakan. Satu seniman bela diri adalah tingkat 4, dan dua seniman bela diri adalah tingkat 3. Esensi energi yang terkandung dalam esensi darah sangat besar. Ini sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama atau kedua, basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Puncak dari tahap tengah dari seni bela diri tingkat kedua, tahap akhir dari seni bela diri tingkat kedua, dan akhirnya ketika semua esensi darah disempurnakan, Lu Ming menerobos dalam satu gerakan dan memasuki tingkat ketiga dari seni bela diri. Namun level garis keturunannya belum dipromosikan. Pada garis keturunan serangga pemakan roh, 3 cakra merah darah sangat dalam, jelas mencapai batasnya, tetapi mereka belum dipromosikan ke garis keturunan tingkat keempat. Mungkinkah garis keturunanku hanya bisa dinaikkan ke level 3, ucap Lu Ming berpikir dengan cemberut. Tidak masalah, jika kamu terus melahap esensi dan darah di masa depan, aku tidak percaya kamu tidak dapat dipromosikan, ucap Lu Mingem. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Duan Mu Jue dan mulai menghitung. Poin dari dua pemuda dengan seni bela diri 3 kali lipat berjumlah 130 poin. Tapi Duan Mu Jue mencetak skor paling banyak, mencapai 520 poin yang menakutkan. Benar saja, dengan begitu banyak orang berkumpul di sekitar Duan Mu Jue, poinnya benar-benar menakutkan, tanpa diduga melebihi 500 poin. Kali ini, poin Lu Ming mencapai 1224 yang menakutkan. Dengan poin seperti itu, tempat pertama stabil bukan? Lu Ming tidak percaya bahwa orang lain bisa melampaui skor ini. Selain itu, di ring penyimpanan Duan Mu Jue, terdapat lebih dari 80.000 tael uang perak, yang benar-benar panen yang tidak terduga. Duanmu pasti layak menjadi jenius keluarga Duanmu, dan kekayaan bersihnya luar biasa. Belum lagi yang lainnya, hanya cincin penyimpanan, setidaknya dimulai dengan 100.000 tael perak, dan tidak ada pasar untuk itu, sekarang lebih murah dari Lu Ming. Setelah menghitung, Lu Ming berkedip dan datang ke tempat dia membuat janji dengan Feng Wu. Lu Ming, apakah kamu sudah keluar, bagaimana situasinya? Ucap Feng Wu bertanya dengan cepat ketika dia melihat Lu Ming. Bagus sekali, ucap Lu Ming sedikit tersenyum. Mata indah Feng Wu berbinar, dan dia berkata, Lu Ming, apakah pelat besi 500 poin itu jatuh ke tanganmu? Ucap Feng Wu. Tentu saja, jika tidak, bukankah perjalananku akan sia-sia? Ucap Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Kamu benar-benar mendapatkan kartu besi 500 poin, sepertinya Yin Kai dan Duan Mu Jue telah membuat gaun pengantin untukmu, ucap Feng Wu menghela nafas dan menatap Lu Ming dengan takjub di matanya. Ayo pergi, ucap Lu Ming. Keduanya berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan. Segera, 2 hari berlalu, dan waktu uji coba 20 hari telah tiba. Banyak orang berkumpul di luar pegunungan Yuye. Xie Kuang dan tetua lainnya dari 4 akademi, beberapa tetua berjubah perak, dan diaken dari setiap halaman bertanggung jawab untuk menghitung poin. Selain orang-orang ini, banyak anak muda berkumpul. Orang-orang muda ini semuanya adalah murid lama dari 4 halaman. Setiap tahun, murid baru menarik banyak perhatian, karena pendatang baru mewakili masa depan dan kemungkinan tak terbatas. Menurutmu, berapa banyak orang yang akan memenuhi syarat tahun ini? Ucap tetua Chuan Gong dari Akademi Macan Putih berdiri di depan, bertanya kepada 3 lainnya. Penatua Chuan Gong dari Akademi Macan Putih adalah seorang pria paruh baya pendek dan gemuk bernama Duan Mu Jin, yang merupakan anggota keluarga Duanmu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.